Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorean Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu? Semoga pastinya baik-baik aja. Kita hari ini baca-baca lagi. Untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe, ramaikan. Untuk yang sudah subscribe dan selalu setia, makasih banget. Sora akan ingetin dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi tidak khusus untuk kamu aja ya. Jadi kalau ada yang nggak cocok sudah pasti ya, karena namanya juga energi banyak orang. Jadi santai aja, ambil pembelajarannya. Kalau kamu mau energinya fokus, cuman kamu doang nih Sora khusus spesial buat aku, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot. Sora juga punya paket video seperti di YouTube. Jadi aku akan bacakan kartu, buka seperti di video ini, tapi khusus hanya untuk kamu. Oke? Kita sekarang coba lihat ya. Energi pembacaan hari ini adalah tentang yang terombang-ambing dan hati pikirannya. Oke? Yang terombang-ambing hati dan pikirannya saat ini. Ya, teman-teman, Sora akan ingetin. Kita ini akan ambil energi yang terombang-ambing hati dan pikirannya. Siapa orang ini? Mungkin lagi nggak tenang, mungkin lagi pusing dia ya, teman-teman. Ada energi seperti apa? Teman-teman, kalau Sora lihat saat ini ya, ada seseorang yang sedang resah gitu ya, sedang gelisah, seperti terpanggil untuk mungkin banget dia itu banyak beban, teman-teman. Ya, dia sedang terbeban sangat besar dengan banyak tanggung jawab. Mungkin dia tanggung jawab di keluarganya dia, mungkin dia juga harus bertanggung jawab sama kehidupan dia sendiri, mungkin dia juga di sini tulang punggung keluarga, mungkin juga dia harus bertanggung jawab sama kamu gitu ya, dengan janji-janjinya dia ke kamu, dan bagaimana dengan perasaan kamu. Ini banyak. Kalau Sora di sini energi dia itu lagi penuh-penuhnya banget sama yang namanya perasaan, banyak beban, banyak tanggung jawab yang harus dia penuhi ya. Termasuk soal hubungan sama kamu. Mungkin dia sudah banyak berjanji atau ada harapan, ada ekspektasi gitu ya. Walaupun belum tentu dia berjanji ya, tapi secara kesadaran pasti ada ekspektasi di sana. Orang ini saat ini tengah malu, tengah menyesali, teman-teman ya. Kalau Sora di sini berhubungan dengan dia harus merasa bertanggung jawab, mungkin dia menyesali karena dia tidak bisa memberikan tanggung jawab yang seharusnya dia berikan. Mungkin dia tidak bisa memberikan ekspektasi yang harusnya dia penuhin ke kamu, teman-teman ya. Dan kalau Sora di sini, orang ini sedang sangat-sangat mungkin banget malu ya. Dia tuh banyak merasa jadi manusia yang gagal, belum berhasil, atau mungkin tidak berani menghadapi kamu karena ternyata kamu menemukan sesuatu dari dia yang mungkin membuat kamu kecewa, membuat kamu tuh kayak nggak menyangka kok dia bisa seperti itu dan sebagainya ya, teman-teman. Dan saat ini dia sedang merasa benar-benar down ya. Sedang merasa benar-benar down karena malu, merasa dirinya gagal, merasa dirinya itu menjadi orang yang gak berguna dan sebagainya ya. Dan sekarang dia itu sedang kehilangan semua semangatnya dia. Makanya dia terombang-ambing ya. Dia mungkin kayak putus asa, teman-teman. Putus asa dengan keadaan dia, putus asa dengan hidupnya, putus asa dengan perasaannya dan masa depannya dan sebagainya. Dan sekarang makin banyak tekanan dan perasaan terombang-ambing, dengan banyak sekali ketakutan karena ternyata mungkin sekali dia banyak mengalami yang namanya dikucilkan ya. Mungkin dalam tanda kutip kamu ada yang menjauhi dia, cuekin dia gitu ya, karena kesalahan dia sama kamu. Jadi kamu juga mungkin menghindari dia, dan itu jadi satu momok atau jadi satu ketakutan tersendiri buat dia. Karena mungkin sekali dia tidak suka yang namanya dicuekin, diabaikan gitu ya. Mungkin saat ini ada pengabaian dari kamu, teman-teman ya. Tuh. Kalau Sora lihat di sini ada energi penolakan yang sangat kuat yang dia rasakan gitu ya. Dia itu merasa kamu itu mungkin sudah menjauhi dia karena kamu sudah banyak kecewa sama dia, banyak hal yang kamu sudah lontarkan unek-unek kamu sama dia, dan kamu sekarang menjauhi dia. Jadi dia merasa sangat-sangat terombang-ambing ya, merasa kehilangan arah gitu ya. Tuh, apalagi sebelumnya dia itu banyak membela diri, teman-teman. Jadi mungkin dia ada satu kesalahan sama kamu, tapi dia masih bela diri di depan kamu, sehingga itu membuat dia itu justru malah semakin gimana ya, memperburuk keadaan kalau udah tahu salah, tapi dia tidak mau mengakui sebelumnya ya, teman-teman, kesalahan dia ya. Mungkin dia itu lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Dia yang salah, tapi mungkin juga dia tidak mau mengakui sebelumnya, menyalahkan ke kamu ya, atau menghindari kesalahan, sehingga dia sekarang semakin merasa bersalah ya.
Dan semua itu membuat dia nggak tenang karena dia banyak bermimpi, teman-teman di sini. Kalau yang surat ya, dia banyak bermimpi. Mungkin sekali dia bermimpi soal kamu, dia bermimpi soal hubungan kalian, dia bermimpi soal banyak hal ya. Jadi mimpi-mimpi dia itu penuh ya, termasuk juga di sana mungkin ada mimpi tentang kerinduan dan kangennya dia sama kamu, teman-teman. Ya. Secara psikologi atau secara mentalitas orang ini benar-benar sedang gak baik-baik aja, stres, merasa diabaikan, merasa dijauhkan ya. Jadi secara psikologi memang orang ini sedang banyak tekanan, dan mungkin saja memang orang ini secara psikologi itu banyak belum siap atau punya kedewasaan mentalitas yang mungkin saja belum cukup ya. Teman-teman, kalau saat ini sekarang yang dia rasakan, dia bingung ya, mau kemana arah dan tujuan hidup ini. Bisa saja kalau yang Sora lihat, dia itu banyak mengalami kemarahan, emosional sama dirinya sendiri, sama keadaan, sehingga segala sesuatu tuh nggak kelihatan jelas. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nyuekin dia ya, gitu loh. Tapi di satu sisi dia juga cuma bisa pasrah gitu ya. Kalau kamu udah nggak mau lagi, aku harus gimana? Dia cuma bisa berharap kamu masih mau membuka diri untuk dia, kamu masih mungkin mau kasih kesempatan untuk dia, teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia sudah sangat sedih dan kecewa gitu ya. Bukan kecewa sih, karena kan kamu yang dikecewain ya. Sedih karena kamu cuekin dia ya. Karena mungkin sebelumnya dia juga pernah nyuekin kamu gitu ya, pernah gitu ya. Mungkin kalau Sora lihat di sini ya. Dan sekarang dia itu merasa ada sisi dia menyalahkan diri sendiri. Kok kenapa aku berbuat seperti ini, malah mengecewakan kamu, dan sekarang begini akibatnya gitu ya. Dan salah satu masalahnya memang ada pihak dari luar, teman-teman ya. Jadi pihak ketiga itu belum tentu memang lawan jenis lain ya, atau pasangan lain, tapi bisa juga berarti mungkin ada keluarga, ada kerjaan menjadi pihak ketiga, lingkungan dan sebagainya ya. Dan selama ini gitu ya, dia tuh kalau ada apa-apa cenderung menghindari untuk membahas masalah gitu ya, yang mana selalu mendiamkan segala sesuatunya, sehingga mungkin banget banyak konflik di antara kalian itu yang tidak terselesaikan karena banyak didiemin, gak diobrolin, gak didiskusiin gitu ya. Dan sebelumnya dia itu banyak tidak sadar ya, mungkin dia tidak sadar perilaku dia ke kamu seperti apa, tidak sadar selama ini perkataan dia sama kamu seperti apa. Dia mungkin juga sebelumnya tidak banyak memahami sebenarnya perasaan dia sama kamu itu seperti apa, koneksi di antara kalian. Kita coba lihat ya, siapa orang ini? Siapa orang ini? Oke, ciri-cirinya dia seperti apa? Teman-teman, kalau Sora lihat ini orangnya mungkin banget udah punya usaha sendiri ya. Mungkin dia kerjanya usaha sendiri, atau kalaupun kerja dia mungkin sudah dengan posisi dia ada bawahan gitu ya. Posisinya lumayan, ada yang usaha sendiri kayak gitu ya, ada yang wira swasta atau mempekerjakan dirinya sendiri. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu juga senang punya power. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin agak besar ya secara postur tubuh gitu ya. Orang ini itu juga selalu dekat dengan sosok ibunya atau siapapun yang menjadi ibunya ya, entah itu tantenya, neneknya, atau siapapun yang jadi ibunya lah, itu ibunya. Oke. Mungkin banget kalian itu LDR-an, ada jarak di antara kalian yang lumayan, dimana kalau Sora di sana juga dia suka traveling, dia suka jalan-jalan, dia suka eksplorasi kayak gitu ya. Orangnya juga sangat suka bersemangat, sangat mungkin banget dia itu suka banget suasana yang cerah. Dia juga kalau Sora orangnya juga sebenarnya bersemangat dan ceria kayak gitu ya. Orangnya cukup dominan gitu ya. Orang ini Sora lihat pergerakannya banyak sekali, jadi dia cukup sibuk, mobilitas dia tinggi gitu ya. Dia juga mungkin saja yang pertama kali mendekati kamu duluan. Tapi ini juga menandakan mungkin sekali orang ini itu ada yang keluar masuk dalam hidup kamu ya. Orang ini juga cenderung tertutup, teman-teman. Banyak hal yang dia tutup-tutupin, banyak hal yang dia sulit terbuka, teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini mungkin dia juga penuh misteri karena dia bisa hilang-hilangan kayak gitu ya, teman-teman, sama kamu. Dan sekarang yang dia rasakan, kenapa dia terombang-ambing? Karena sekarang dia merasakan sangat-sangat kesepian tanpa kamu. Ada kesepian, ada rasa kangen, ada rasa rindu, kayak gitu ya. Karena apa? Karena mungkin banget kamu tidak ada lagi untuk mendukung dia, ya.
Orang ini itu sebelumnya banyak mungkin juga tidak serius gitu ya, lebih mengutamakan mungkin kumpul-kumpul, main sama temennya kayak gitu ya. Dan orang ini mungkin saja belum selesai dengan banyak hal. Sebentar ya. Oke. Dan kalau Saudara di sini, dia itu sangat-sangat rapuh ya. Kalau Saudara lihat di sini, karena dia itu di satu sisi ya dia butuh kamu, tapi di satu sisi dia juga masih sangat-sangat suka kebebasan kayak gitu ya. Dan dia butuh memang seseorang yang men-taking care dia, jagain dia, perhatiin dia, kasih dia banyak energi positif yang mungkin sekarang tidak bisa lagi dia rasakan karena kamu tidak ada ya. Dan selama ini kamu sudah berusaha untuk ibaratnya manjain dia, ngertiin dia, ngalah sama dia gitu ya, selalu berusaha mengambil hatinya dia gitu ya. Tapi kalau Saudara lihat di sini, pada akhirnya teman-teman gitu ya, kalau Saudara lihat di sini dia tuh sering abai, sebelumnya banyak cuek sama kamu, bersikap sesuka-sukanya dia gitu ya teman-teman. Oke. Dan dia pernah menjadi seseorang yang menghindari kamu. Oke. Selain memang dia banyak beban, kita coba secara cepat aja ya, apa yang jadi beban dia. Selain memang ada sisinya dia yang tidak bisa memenuhi janji sama kamu ya. Masalahnya adalah kamu berdealing dengan situasi yang penuh ketidakjelasan ya. Mungkin masa depan hubungan ini belum jelas seperti apa. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang mungkin saja cenderung moody ya teman-teman. Moodnya itu berubah-berubah kayak gitu ya. Dan mungkin banget di sini dia sering galau banget gitu ya. Karena harapan dengan hubungan ini jadinya belum jelas. Karena sikapnya dia itu sering berubah-ubah gitu ya teman-teman. Oke? Dan kamu tuh jadi ngerasa mungkin sekali kok dia itu kalau menyelesaikan masalah kok seperti ini, banyak yang ditutupi, tidak mau menghadapi teman-teman ya. Dan mungkin sekali dia itu sering emosional, impulsif juga gitu ya, yang mungkin jadinya era ketularan sama kamu karena dia sering impulsif ya. Kalau ada apa ya udah deh gitu ya, kesel pergi gitu aja, ngomong sesuatu yang bisa saja tanpa sadar menyakiti ya teman-teman. Dan sekarang kalau Saudara lihat, dia itu sangat-sangat menderita ketika kamu nggak ada dan menjauhi dia. Jadi di sini ada rasa keterbutuhan dia yang sangat besar sama kamu, karena dia itu memang masih terikat dengan energi kamu teman-teman. Karena memang banyak dari kalian itu yang terkoneksi dari past life sebelumnya teman-teman ya. Dan kalau Saudara lihat di sini, dia itu sebelumnya ada banyak yang dia sembunyikan, ada manipulasi juga di sana. Jadi mungkin saja dia tidak jujur menjadi dirinya dia apa adanya ke kamu, ya. Tapi kalau yang Saudara lihat di sini, teman-teman, dia itu banyak menyembunyikan memang tipenya, ya. Dan dia juga banyak ego, ya. Walaupun di satu sisi dia memang tidak percaya diri. Jadi ketika ada hal gitu ya, dia itu sebenarnya nggak percaya diri dengan dirinya, hanya dia pandai menutup-tutupin, teman-teman. Ya, sikap dia yang selalu kabur dari masalah itu yang menjadi satu hal yang sangat sulit ya, yang dia rasakan ke kamu teman-teman, yang dia rasakan ke kamu ya, ketika terombang-ambing ini teman-teman. Dia tidak bisa melepaskan kamu, walaupun mungkin di sini hubungan kalian dalam tanda kutip mungkin sudah dalam tanda kutip dianggap tutup buku ya sama kamu gitu ya, atau sudah berakhir, tapi dia tidak bisa melepaskan kamu ya, karena sekarang dia merasakan energi ikatan yang sangat kuat. Kalau kalian adalah belahan jiwa, ini yang sangat-sangat kuat dia rasain saat ini ya. Jadi dia merasa ada energi yang sangat kuat sekali, yang menarik ya. Karena di sini mungkin sekali ada energi manifestasi, energi terpanggil gitu ya. Karena mungkin banyak dari kalian yang di bawah alam sadar pun masih memanggil jiwanya dia. Dan dia menyadari yang sosok yang paling bisa dia percaya, paling bisa dia pegang gitu ya teman-teman, setia, fokus itu cuman kamu ya. Dan kalau Saudara lihat di sini, dia itu kayak masih punya keyakinan kalau kalian itu harusnya sama-sama ya. Karena kalau Saudara lihat di sini ada energi kerinduan ya, energi kerinduan, energi keterbutuhan, energi keterikatan kayak gitu ya. Dan orang ini kayak terpanggil untuk pingin deh mengikat kamu untuk jadi punyanya dia gitu ya. Kenapa? Karena orang ini mulai menyadari betapa dia takut kehilangan kamu. Nih, hubungan kalian kuat karena memang sebelumnya ada past life connection di antara kalian ya. Memang ini adalah ada hubungan dari past life sebelumnya yang bukan jadi hubungan yang biasa-biasa aja ya. Walaupun ini belum tentu sehat, tapi kebanyakan dari mereka mengalami ketergantungan sama kamu teman-teman ya.
Dan ketika dia sudah kesendirian, ya dalam kesepian, dalam kesendiriannya, dia merasakan sangat-sangat dalam gitu ya. Dia itu butuh sama kamu gitu ya teman-teman. Dan di sini ada rasa kangen yang sangat dalam, ada keterikatan yang dalam, sehingga dia tuh ngerasain bahwa kamu tuh sebenarnya orang-orang yang kamu tuh sebenarnya harusnya sangat-sangat dia cintai, dia sayangi, karena kamu tuh layak banget untuk mendapatkan cinta yang penuh dari dia, karena kamu selama ini juga mencintai dia dengan sungguh-sungguh ya. Maka orang ini tuh ingin sekali segera untuk bisa ketemu kamu, segera untuk bisa berkomunikasi sama kamu, karena sudah terlalu lama gitu ya dia itu dijauhkan dari kamu. Dia berharap kamu mau melunakkan hati kamu ya. Selama ini dia sadar dia itu banyak nggak dewasa gitu ya, tidak dewasa, kekanak-kanakan gitu ya teman-teman. Dan chemistry sama kamu tuh sangat kuat gitu ya. Itu yang juga akhirnya membuat dia kepingin sekali datang dan mengikat kamu teman-teman gitu loh. Dan apalagi dia sebenarnya mulai semakin melihat pertanda bahwa kalian itu sangat terkoneksi dan terhubung gitu loh ya. Dan kalau sholat di sini memang banyak perilaku dia yang kurang baik gitu ya. Dia banyak merasakan victim mentality. Tapi kalau Sora lihat di sini ada satu keinginan dia gitu ya, mengusahakan hubungan ini gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, justru ketika kamu sudah bisa lebih mengontrol energi kamu gitu ya, kamu kamu tuh lebih bisa. Sebelumnya tuh dia kayak semena-mena sama kamu gitu loh, dalam tanda kutip gitu. Tuh yang dia inginkan adalah kamu memberikan dia kesempatan. Ya, di sini ada sebuah keniatan tulus untuk kamu. Dia harapkan kamu ingin memberikan kesempatan sama dia. Sementara untuk kamu sendiri lebih merasa hubungan ini malah jadi beban. Kalau sholat di sini banyak dari mereka yang pingin kesempatan gitu ya. Tapi di satu sisi lain kamu tuh merasakan hubungan ini tuh malah menjadi suatu beban gitu ya buat kamu, karena banyak sekali stres dan sebagainya. Teman-teman, tapi ini memang hubungan yang harus diperjelas gitu ya, dibuat jelas dulu, diklirin dulu ya teman-teman, karena di sini memang ada energi yang belum jelas di antara kalian. Mungkin kemarin selesainya masih gantung, belum belum selesai. Apalagi banyak di sini kalian mengalami trust issue dengan orang ini gitu ya teman-teman. Ya, tapi di sini ada energi di mana ada keyakinan atau ada satu positivity yang mungkin akan bisa terjadi. Jadi kayak ada perbaikan yang mungkin bisa terjadi teman-teman kalau Sora lihat di sini ya. Karena kalau Sora lihat di sini dia menyadari banyak kesalahannya dia ketika dia sendirian. Yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini ya. Akan ada komunikasi lagi teman-teman antara kamu sama dia, ada bicara lagi gitu ya. Walaupun memang ini belum tentu jadi hal yang positif, karena memang masih banyak perdebatan tentang pihak keluar ya. Potensi untuk hubungan ini kembali lagi memang kecil, tapi tetap gimana pun juga, kalau dari kartunya Sora ini tetap harus dibicarakan ya. Unek-unek harus dikeluarin, harus jelas diselesaikan ya. Karena kunciannya ada si Divine Feminine nih, ya itu kamu yang Sora lihat di sini gitu ya. Kenapa? Kalau nggak nanti energinya tersangkut dan kamu terus bingung dan belum kelar dan belum selesai ya. Ini under the deck-nya ada the lady ya. Jadi memang kamu perlu untuk selesaiin ini, kalau nggak nanti hubungannya jadi nggak jelas ya. Kalau Sora di sini kamu nanti jadinya nggak siap untuk buka diri untuk orang baru, kamunya jadi nggak stabil. Di akhir mau kamu kasih kesempatan orang ini atau enggak itu sih terserah perbincangan kalian ya. Cuman kalau Sora lihat di sini kalau nggak diselesain akan selalu ada hal yang seperti mengganjal, menghimpit gitu loh ya. Dan akhirnya malah nggak kelar-kelar gitu ya. Selalu akan ada celah lagi untuk dia masuk. Jadi nggak apa-apa, ditemuin, dikomunikasiin lagi, didiskusiin lagi mau seperti apa potensinya. Apakah memang mau jadi teman, apakah memang mau udahan. Tapi kalau memang kamu merasa ini jadi beban ya sampaikan aja sama dia, aku merasa terbebani dengan relationship ini karena aku sudah banyak berkorban dan sebagainya. Intinya adalah diomongin dengan kepala dingin, karena kalau nggak hanya akan menjadi suatu keributan ya. Bisa kok ya, asal jangan diikutin emosionalnya. Kenapa? Karena kalau nggak diselesain juga malah kamu terbeban dengan banyak emosional yang belum kelar. Tuh, malah jadi stres. Jadi memang salah satu proses penyelesaian untuk healing ini adalah memberikan closure atau diomongin ya. Karena ini memang ada hubungan past life di antara kalian ya. Karena kalau ini tidak diselesaikan malah
menjadi urusan yang belum kelar. Itu yang Sora lihat. Memang harus dibicarain. Apapun hasilnya, ada hal yang harus dirilis, ada hal yang harus dikeluarin gitu ya. Diungkapkan, diselesaikan. Kalau nggak disimpan di dalam, hanya akan menjadi bom waktu yang akan meledak kapanpun juga. Ya, jadi dia juga menunggu respon dari kamu seperti apa. Karena banyak dari sini kalau yang Sora lihat ya, dia pengen datang, kamunya yang masih menghindari dia. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin membantu proses komunikasi itu menyembuhkan cakra tenggorokan dan cakra hati, silahkan dibeli cincin bulan sabit dari batu Amazonite ini ya. Sudah Sora booster dengan energi healing, membantu membetulkan cakra hati dan cakra tenggorokan ya, menenangkan aura supaya lebih gampang kamu berbicara, tidak disalahpahami atau tidak mensalahpahami. Supaya energinya positif gitu ya, dan menyembuhkan juga, menenangkan, supaya auranya lebih lembut. Orang mau deket, kamu bicara mau didengerin, bicara melalui kata-kata maupun texting ya. Texting itu kan juga kata-kata kamu. Dan harganya 225.000. Silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Bulan sabit adalah lambang dari perilaku dan pikiran positif. Saat ini stoknya menipis terus. Kalau ini sudah habis, kemungkinan Sora nggak restock karena ini produknya import. Dan kamu belinya juga bisa di Tokopedia. Sudah Sora sematkan di bawah pinnya. Di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Langsung diklik aja, nanti dipencet itu tulisan yang warnanya biru, lalu nanti langsung bayar, nanti langsung dikirimkan ya. Ada instruksi resonansinya. Dan setiap batu kristal yang Sora buat itu memiliki fungsi tersendiri, memiliki batu yang beda-beda juga. Jadi nggak ada yang Sora buat sama ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi bisa banget dikoleksi dan dimiliki segera. Oke, kita sekarang coba lihat zodiaknya. Nah, coba deh sambil Sora lihat di sini, kamu memang mesti sembuhin diri kamu. Entah kalau nggak kelar-kelar loh urusannya ya. Memang orang ini untang lantung gak jelas ya, makanya perjelas untuk dia dan perjelas untuk kamu, karena memang kamu ada hubungan past life sama dia, ada karma ya, yang kamu hanya akan tahu itu secara pribadi, karena tiap orang beda-beda kasusnya. Ini ada 4.000 atau 5.000 orang yang nonton, Sora suruh bacain satu-satu bisa ledes. Nah, kamu bisa personal reading, oke? Kalau kamu mau. Libra, Aquarius, Cancer, Leo, Aquarius, Leo, dan ada Aries, Capricorn, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang ke alfabet. Nah, untuk teman-teman yang kepingin beli alat-alat pembacaan, pengen habis itu juga pengen booking personal reading, atau kamu pengen belajar baca kartu sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di satu pintu aja ya teman-teman, biar nggak usah pusing, nggak usah ribet. Oke? Kak, aku nggak punya Instagram, tinggal buat. Aku cuma ada 2, cuma ada Telegram sama Instagram ya. Buat itu nggak nyampe 5 menit kok. Oke? Jangan dibuat ribet, buatlah mudah. Oke? Dan atau pengen baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, tahu potensi hidup sendiri, silahkan. Oke. MSOCSCOZUXTVQGDA 123 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai jumpa. Bye-bye.